Januari sampai April sudah mengklaim ijazah ini palsu 1.000.000%, 1.000.000.000%. It means absolutely. Nah kalau sudah yakin, bertahan saja dengan cari bukti lagi? itu. Kenapa harus minta bukti yang ada pada kami? Bukan begitu bro. Nah ini kan dia nggak paham. Ini nggak paham dia. Jadi dia nggak paham yang namanya public accountability. Dia tidak paham. Bro, tugas kami membuktikan. Baik Bang Refli, tadi Anda katakan Danantara itu bagian dari pejabat publik. Meskipun tadi kata Bang Rifai ada tokoh-tokoh asing juga di sana. Apakah gini ya, yang namanya pejabat publik itu atau institusi publik itu dua. Dia memiliki kewenangan publik dan sumber dananya sebagian besar berasal dari publik, berasal dari negara, ya kan? Danantara itu menguasai hampir semua uang kita ini dari BUMN. Kedua, dia memiliki kekuasaan, kewenangan tertentu yang sangat powerful. Dan dia diatur juga dalam undang-undang. Nggak mungkin dia bukan institusi publik. Kalau dia private institution, ya nggak diatur di dalam undang-undang. Jadi itu clear. Jadi siapapun yang bekerja di Danantara, itu ada pejabat publik. Kalaupun orang asing, dia tetap public official. Artinya dia tetap tunduk pada kaidah-kaidah publik di sini. Walaupun dia orang asing. Gitu loh. Gitu, jadi enak aja mentang-mentang dia orang, misalnya gini maksud saya gini, mentang-mentang dia orang asing lalu kemudian saya dari Chili, tunduknya hukum Chili, nggak begitu, tetap tunduk hukum Indonesia. Tanggapan Anda Bang? Whenever dia bekerja di sini. Tanggapan Anda Bang Freddy? Iya, tadi Bang Rifai udah menjelaskan ya status para penasehat di Danantara ini ya, salah satunya kan Pak Jokowi ya. Saya juga lihat-lihat tadi di ini, seperti kata Bang Rifai ini banyak sekali orang asing. Ini bagaimana ceritanya? Dia bukan dewan penasehat, dewan pengarah. Dewan pengarah. Oke, dewan pengarah. Cuma dua aja dewan pengarah itu. Dewan penasehat juga ini orang asing, Bang. Abang bilang kan, institusi publik pasti pejabat, orang-orang yang bekerja di situ berarti kan pejabat publik. Iya. Ya berarti kan sama, Bang. Dewan pengarah kayak dewan penasehat. Berarti orang-orang asing ini. Ya public official juga. Apakah mereka ini menerima gaji dari institusi ini? Baik, coba saya mau tanya Bang Rifai dulu. Bang, meskipun pejabat publik ataupun tidak, apakah Pak Jokowi ini tidak berhak untuk membela dirinya? Bukan suka itu. Jadi saya ikutin alur berpikirnya Bang Refli. Jadi oke lah, taruhlah dia menerima gaji lah. Bukan itu kriterianya, bukan menerima gaji. Di antara maka seluruh data pribadinya harus dibuka, diminta seenaknya oleh orang. Menurut saya nggak ada kaitannya. Kecuali data-data yang diserahkan pada saat menjadi karyawan atau pejabat di Danantara, mungkin. Ya seperti itu ya, argumentasi Bang Bonatua. Karena ijazah presiden digunakan saat presiden, itu logic and relate untuk diminta. Terus gara-gara Danantara semuanya mau diminta kan juga nggak logis ya. Iya, nanti dia sudah membatalkan sendiri apa yang dia katakan. Dia mengatakan nggak sesederhana itu gitu ya. Bahwa tidak bisa meminta data pribadi. Kalau diminta oleh teman-teman Tiongkok, kami tidak berikan. Kalau mau dilakukan upaya hukum ya kita ikuti saja, tapi kami tidak berikan. Kita kalau diberikan pakai instansi lain, kami hormati. Kita balik kepada masalah ijazah. Ini kan masalahnya ijazah. Nah ijazah itu sudah dikatakan sebagai dokumen publik, apalagi mau menghindarnya. Kita kan nggak minta yang lain, minta dia tunjukkan ijazahnya. Yang sekarang ini berusaha ditutup-tutupi oleh Polda Metro Jaya dengan cara tidak boleh dilihat, tidak boleh diraba, tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret. Padahal kalau itu ditunjukkan ke publik sebagai public accountability, maka para peneliti bisa akan menelitinya secara lebih precise, memotretnya dengan resolusi tinggi, kemudian melakukan digital forensik seperti yang dilakukan Rismond, kemudian Roy Suryo terhadap dokumen yang diupload oleh Dian Sandi tersebut. Nah itulah. Kembali lagi sampai hari ini kita. Jadi sekali lagi kita bukan minta. Lihat dong ijazahnya ya. Ini kan menjadi menarik. Mereka dari bulan Januari sampai April sudah mengklaim ijazah ini palsu 1.000.000%, 1.000.000.000%. It means absolutely. Nah kalau sudah yakin, bertahan saja dengan cari bukti lagi? Kenapa harus minta bukti yang ada pada kami? Bukan begitu bro. Nah ini kan dia nggak paham. Ini nggak paham dia. Jadi dia nggak paham yang namanya public accountability. Dia tidak paham. Bro, ini bukan untuk kita, tetapi untuk publik. Untuk rakyat Indonesia karena sudah dikatakan sebagai dokumen publik. Makanya Bonatua dapat. Jadi kalau Bonatua minta ya dokumen itu,
harus diberikan karena sudah ada putusan KIP. Bukan untuk Roy. Gitu. Iya, itu kita sepakat untuk itu, Bang. Aku mau Permasalahan Karena itu Instruksi. kasihkan nanti kita minta. Permasalahannya adalah ya klien abang itu Roy Suryo dan kawan-kawan ini menuduh itu palsu 1 Memang triliun. iya, 99,9% palsu. Memang Itu pertahankan iya. itu, jangan Justru nanya itu. kami. Memang iya. Kami buktikan. Dengan bukti yang dia punya, Memang iya. tidak pernah melihat ijazah itu, dia bilang itu palsu. Sekarang ngemis-ngemis. Loh, yang ngemis siapa? Minta ijazah itu dia teliti. Loh, yang ngemis siapa? Katanya udah Saya teliti. mengatakan kalau Anda berani, ini sudah dinyatakan sebagai dokumen publik. Karena itu siapapun yang meminta dokumen itu harus diberikan Ini loh, Bang, sebagai tadi kan abang public bilang dokumen. tidak boleh Paham nggak? diraba, tidak Makanya boleh kemudian Sekarang ada yang minta namanya itu. informasi publik, kebebasan informasi Sepakat itu, publik. sepakat. Ah, Kita karena itu tidak- nanti Bonatua akan minta itu ijazah itu, Oke. ya kan? Coba kita dengar tadi Ah, Bang gitu. Bonatua mau interupsi, silakan Bang. Minimal scan aslinya lah. Aku mau clearkan dulu ya, karena aku lama jadi aktivis informasi publik. Ya. Jadi menurut undang-undang KIP itu bahwa yang namanya badan publik itu adalah sumber dananya yang dilihat. Iya. Dari mana? Kalau dia menggunakan APBN, APBD, maka dia disebut Badan publik. Badan publik. Yes. Bahkan yang walaupun dia tidak badan publik, tapi dia menggunakan APBN, APBD, Ada itu bisa pertanggungjawab- kena undang-undang Ya. KIP. Contohnya apa? Partai. Itu bisa kita mintakan. Bahkan aku sudah bersurat ke partai-partai sekarang. Kenapa dia menerima dana APBN? Nah, untuk Danantara itu sudah firm bahwa itu adalah badan publik karena dia dibentuk oleh undang-undang. Ya. Sepakat itu, Nah, nggak ada yang di bantah itu. undang-undang KIP itu Tadi bukan. dibantah. Jadi disebut undang-undang KIP itu. Lembaganya, Bang. Sepakat. Orang di Lembaga- dalamnya bukan pejabat publik. Nah, Loh, jadi itu gini, it doesn't aku make clearkan lagi. sense. Ya, Nggak masuk coba, akal. coba. Oke. Jadi, Silakan. yang namanya pasal 18 itu bukan disebut pejabat publik, tapi terkait jabatan publik. Oke. Jabatan publik itu bukan harus pejabatnya, bukan harus struktural, fungsional juga bisa, pegawai juga bisa. Artinya Pak Jokowi ada jabatannya di situ. Terserah mau jabatan apa, tapi bukan pejabatnya ya, jabatan. Jabatan itu kan lebih sifat kekerjaannya ya, bukan orangnya. Makanya sekarang aku sudah Danantara ini mudah-mudahan bulan 2 nanti sudah mulai sidang. Aku sudah minta, kenapa? Interupsi, coba. Boleh Silakan, interupsi? silakan, Mario. Saya mau tanya Bang Bonatua. Setelah abang nanti dapatkan semua ijazah legalisir ini. Secara lengkap. Abang mau kemana kan barang itu? Mau kasih Roy Suryo untuk meneliti? Urusan dia lah. Apakah percaya seorang terdakwa meneliti bukti yang Urusan memberatkan dia. dirinya, lalu dia akan objektif menilai hasilnya? Aku di sini akan membuktikan Apakah percaya bahwa 10 tahun dokumen-dokumen pemerintah publik merusak itu Indonesia? kuserahkan ke publik. Itu politik dan di luar konteks. Kuserahkan ke publik. Semua berhak. Kalau minta ke aku silakan. Tapi aku bukan itu intinya. Begitu aku sudah buka jalan, semua orang bisa minta. Iya. Bahkan abang ini juga kalau dari Iya dong. bisa minta. Iya, sepakat Cuman itu. masalahnya mungkin butuh waktu. Karena aku Ya. sudah buka. Jadi publik-publik pun sekarang kalau mau Jadi, minta ijazah Menurut siapa? abang Iya. fair nggak kalau para tersangka meneliti itu lalu menyimpulkan? Silakan, Aku Bang. nggak kurang paham kalau masalah hukum. Kenapa? Karena logika aja. Dia bilang Karena kan apa? kalau palsu, Ah. ya maka dia bebas. Tapi kalau asli, maka dia menjadi terhukum. Kan konsepnya gitu. mungkin Bagaimana gini. dia akan objektif meneliti itu, sementara sangat berpengaruh terhadap nasib hukumnya. Kalau aku bang gini bang, mendingan gini Itu- supaya enak ya. Ya. Lokus time-nya kita kurung ya. Kalau aku kan 2005 ke sekarang. Kalau Pak RRT itu 1985 ke 80. Kalau Bambang itu SMA 85 ke 80 ke bawah. Jadi ini mungkin kita harus bisa pisahkan. Nah, kami ada garis singgung dengan Bang RRT ketika ijazah yang kukumpulkan ini menyambung ke data penelitian mereka, sampel mereka. Sekarang itu sampel yang mereka teliti kan dari Bang Dian Sandi. Oke. Tuh. Ya. Itu semua identik kecuali tanda tangan. Yang 9 item yang disembunyikan. Itu yang mau kita cek. Kalau nanti ini matching yang 9 item ini dengan punya Dian Sandi, berarti sampelnya Jadi ada Oke, silakan 6. coba Pak Refli, Ya, secara jadi gini, hukum Anda jelaskan. ada 6 public performance dari ijazah Jokowi. KPU Solo, ya legalisir tadi. KPU DKI legalisir juga. Solo 2 kali. KPU Nasional, ya 2 kali saya hitung sekali lah. Anggap aja. Gubernur 1. Gubernur 1, 2 kali, 5 sudah. Kemudian yang Dirtipidum, 6. Kemudian yang Dian Sandi, 7. Kemudian yang terakhir GPK, 8. Dari 8 itu, ya one thing for sure, ada yang berbeda. Pertanyaan saya adalah,
ada apa kok tiba-tiba ada ijazah yang berbeda. Asumsi. Nah, kok asumsi gimana? Kita sudah temukan Buktikan, faktanya. saintifik, Iya, kita laporkan. buktikan. Kalau memang ada yang bisa, Kita laporkan. yang terakhir itu berbeda. Nah, karena itulah kemudian ini pada khawatir ditutup informasinya. Wah, pejabat yang legalisir dan lain sebagainya. Karena itu akan ketahuan, nanti akan dicek berdasarkan informasi publik apakah memang yang melegalisir itu adalah pejabat yang memang benar-benar ada pada waktu itu. Ataukah jangan-jangan nggak ada pejabatnya. Itu yang paling penting. Nah kalau itu yang terjadi maka sudah jelas. Ini ada sebuah konspirasi ini besar. asumsi aja juga. Berikutnya lagi adalah ya, yang kita persoalkan itu tidak hanya ijazahnya saja. Oke. Ijazah itu sepanjang dia cuma ditaruh di bawah tempat tidur nggak ada masalah. Tetapi begitu dia digunakan untuk jabatan publik, Oke. disitulah masalahnya. Maka ijazah yang 85 itu bermasalah ketika dia digunakan dalam pemilihan wali kota di Solo, Gubernur DKI, Presiden Republik Indonesia. Dan itu bisa jadi kemudian bukan ijazah yang sesungguhnya. Oke. Dan kemudian ijazah-ijazah yang digunakan itu berbeda dengan apa yang ditampilkan terakhir. Oke, baik. Itu Sepertinya disebutkan. Anda dan tim Anda ini sudah yakin sekali ya Bang ya? Yakin, Kalau kita lihat dari 99,9%. persidangan, Itulah yang berkas menyebabkan sudah kasus dilimpahkan ini dengan lama. cepat. Oke. Kalau mereka yakin dari from the beginning, cepat kasus ini Oke, berjalan. berarti artinya mereka Anda kan sudah mengandalkan siap untuk penyidik-penyidik menjalankan aja yang persidangan? penyidiknya Sudah siap saja ya, Bang, ya? ragu-ragu, coba bayangkan. Sudah siap untuk Penyidiknya, bersidang? Hah? Nanti Sudah siap kalau untuk penyidik- bersidang? Sudah sangat Sudah siap. siap. Kita Yang akan tidak bahas yang itu tidak saja, siap Bapak, itu satu penyidiknya justru. Sama mereka. Gurihnya Krimi